Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 581 itu. Dotpil jiwa semi ilahi. Dia bukanlah master formasi suci kelas 9, tapi master formasi semi ilahi. Selain itu, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat puncak dari master formasi semi ilahi, dan hanya berjarak sehelai rambut dari master formasi dewa kelas 1. Itu saja. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Petik 2. Zheng Ba, Mu Jianfei dan lainnya juga tidak terduga. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa telah dikembangkan bersama untuk mencapai kondisi ini. Lin Yan benar-benar jenius. Tetapi bahkan jika Lin Yan memiliki kekuatan jiwa seperti itu, dia tidak akan menjadi lawan Seng Qian, bukan? Seng Qian tidak pernah bergerak, dia dalam kondisi puncak. Apalagi gunung suci ini bersinar terang dan membawa kekuatan agung. Berdengung. Seperti dugaan semua orang, kekuatan jiwa Lin Yan langsung membentuk sebuah rune. Saat rune ini muncul, gunung suci Seng Qian tiba-tiba mengalami stagnasi. Faktanya, bahkan Xiao Wei dan yang lainnya merasa nafas mereka tidak mengalir dengan lancar, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan yang besar, dan seluruh tubuh mereka terasa jauh lebih berat. Ini adalah simbol yang berat. Ledakan. Ketika jimat berat itu benar-benar terkondensasi, gunung suci itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Seng Qian ingin mengendalikannya, tapi tidak bisa mendorongnya. Gunung suci ini tiba-tiba menjadi sangat berat. Seng Qian mencibir lagi, dan kemudian kekuatan jiwanya muncul. Di bawahnya, cahaya memenuhi udara, dan formasi lain benar-benar muncul. Dia telah memadatkan begitu banyak formasi. Melihat formasi ini, banyak orang yang kagum, dan formasi ini masih merupakan formasi ilahi. Mengaum. Ketika formasi diaktifkan, raungan meletus sepenuhnya, dan kemudian serigala dewa muncul. Matanya merah dan ekspresinya seperti pisau. Tertawa. Kemudian, serigala dewa ini benar-benar menyerap kekuatan gunung suci. Seolah-olah dalam sekejap, semua kekuatan gunung suci diserap oleh serigala dewa. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang dan sangat mengejutkan. Saya tidak menyangka keterampilan formasi Seng Qian mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Mu Jianfei harus memujinya. Klik. Ketika kekuatan gunung suci diserap, gunung suci itu juga hancur. Tapi seluruh tubuh serigala dewa berukuran 2 kali lipat, seperti rumah. Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang besar, mencoba menelan Lin Yan dan Wang Gui. Di saat yang sama, kekuatan jiwa menyapu seperti badai. Meski kecepatan serigala dewa ini jauh lebih lambat karena jimatnya yang berat, momentum pada tubuhnya tetap megah. Berdengung. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan juga memadat, dan dalam sekejap, rune lain muncul. Rune-rune itu masih menggantung di udara. Tidak ada gunanya. Seng Qian mencibir. Dia menggabungkan kekuatan dua formasi ilahi, dan upaya Lin Yan untuk menahannya dengan 2 jimat semi-ilahi agak aneh. Namun, serigala dewa benar-benar menjadi ragu-ragu, dan ada juga sedikit rasa takut. Apa yang terjadi? Rune ini sepertinya agak mirip dengan rune dalam formasi suci kelas 7 yang dia kental di ronde kedua. Petik 2. Hancurkan. Lin Yan mengaktifkan rune saat ini dan berteriak dengan keras. Tertawa. Rune itu meledak seketika, dan nyala api muncul. Nyala api ini tidak dipadatkan oleh kekuatan spiritual, tapi api jiwa. Api kekuatan jiwa keluar dan menyapu serigala ilahi, membuat suara mendesis. Mengaum. Serigala ilahi akhirnya melolong dengan kesedihan. Jadi mereka dibunuh. Puff. Serigala ilahi dihancurkan, Seng Qian mendapat serangan balasan, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini benar-benar mustahil. Sampai saat ini, dia tidak mau mempercayainya. Seorang master formasi setengah dewa baru saja menggunakan 2 rune setengah dewa untuk menghancurkan 2 formasi tingkat pertamanya.
Ini hampir seperti sebuah lelucon. Namun kini, hal itu terjadi di depan mata kita. Bahkan Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Berdengung. Pada saat ini, jimat berat Lin Yan masih ada dan dia melompat langsung ke arah Seng Qian. Ketika rune itu tergantung di atas kepalanya, dia akhirnya merasakan kengerian rune itu. Dia adalah master formasi dewa tingkat pertama, tetapi dia ditekan dengan jimat semi-ilahi dan tidak bisa bergerak. Rusak. Tapi Seng Qian akhirnya mengertakkan gigi dan mengertakkan gigi. Ledakan. Raungan meledak di bawahnya, dan kemudian formasi pertahanan yang dia kental menjadi kental. Pergi. Pada saat ini, Lin Yan memadatkan sebuah rune lagi. Mu Jianfei dan yang lainnya akhirnya mengenali rune ini. Ini adalah jimat pedang. Zheng Ba juga berkata, tertawa. Rune itu tiba-tiba muncul di udara, seperti pedang tajam, dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung membawa suara siulan, dan menembus formasi pertahanan dengan ganas. Klik, di bawah rune ini, formasi pertahanan Seng Qian benar-benar hancur. Dua formasi ilahi tingkat pertama itu bukan tandingan Lin Yan. Tentu saja, formasi pertahanan setengah dewa ini tidak dapat menghentikan Lin Yan. Ahem, saat formasi pertahanan dipatahkan, darah Seng Qian terus mengalir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersaing dengan Lin Yan. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya telah habis dalam keadaan seperti itu. Ledakan. Oleh karena itu, dia meledakkan kekuatan spiritualnya. Bukan karena dia menghadapi Lin Yan, tapi dia berjuang untuk berdiri dan melompat ke bawah platform tinggi di alun-alun. Hal ini mengejutkan banyak orang. Lin Yan, seorang master formasi semi-ilahi, sebenarnya memaksa Seng Qian untuk menyerah. Oh, sayang sekali. Saat ini, Lin Yan menghela nafas di alun-alun. Disayangkan, ketika semua orang melihat mata Lin Yan terfokus pada liontin giok penyimpanan Seng Qian, mereka akhirnya mengerti apa yang disesali Lin Yan. Saudaraku, kamu sangat kuat. Wang Gui kagum saat melihat ini. Sudah waktunya kamu turun. Lin Yan memandang Wang Gaidao. Oke, Wang Gui tidak ragu-ragu sama sekali. Sosoknya bergerak dan jatuh dari platform tinggi alun-alun seperti kucing yang mengambang. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Banyak orang bahkan lebih iri. Wang Gui hanyalah master formasi suci tingkat 8. Kekuatan jiwanya tidak kuat, tetapi dia telah mencapai tempat keempat. Xiao Wei, kamu turun juga. Saat Wang Gui turun, Lin Yan memandang Xiao Wei dan berkata, hal ini membuat Xiao Wei mengerutkan kening. Hal ini pun membuat kaget banyak orang. Mereka awalnya ingin menonton Xiao Wei, Batu, dan Lin Yan bertanding, tapi sekarang, Lin Yan justru memintanya turun. Aku tidak mau menyerah, kata Xiao Wei. Kebaikan Lin Yan sangat penting bahkan jika dia menjanjikan tubuhnya padanya, Xiao Wei bersedia melepaskannya dalam kompetisi. Tapi setidaknya mari kita bandingkan, meski diam-diam aku kalah darimu. Membiarkannya abstain tanpa berkelahi akan berdampak buruk bagi Tian Jifang dan reputasinya. Jika kamu tetap di sini, aku khawatir hidupmu dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang semakin terkejut dan sedikit bingung. Ada sedikit keraguan di wajah murni Xiao Wei. Namun pada akhirnya dia bangkit dan melompat dari panggung. Ini, benar saja, 100.000 pembudidaya semuanya terkejut dan bahkan menunjuk ke arah Xiao Wei. Terutama mereka yang mengalahkan Xiao Wei untuk memenangkan kejuaraan di rumah judi sangat marah. Aku ingin tahu kenapa kamu membiarkan Xiao Wei menyerah. Jika kamu tidak lebih kuat dari Xiao Wei, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Berdering di udara. Tidak ada keraguan bahwa suara ini ditujukan kepada Lin Yan. Namun, Lin Yan tidak membalas kata-kata dewa itu sama sekali. Bahkan di alun-alun, Lin Yan bahkan tidak melihat dewa yang kuat itu.
Ini juga membuat dewa yang kuat itu mendengus, dan dia menjadi semakin marah. Tapi ini adalah kompetisi jimat di Pavilion Sen, dan dia tidak bisa mengambil tindakan. Lin Yan dan Batu adalah dua orang yang tersisa di alun-alun. Pada saat ini, Lin Yan menatap Batu dengan tatapan kosong, dengan sedikit cahaya keemasan di matanya dan penuh niat membunuh. Terlebih lagi, niat membunuh ini meledak tanpa disembunyikan. Itu membuat banyak orang merasa nyata. Ini pertama kalinya kamu dan aku bertemukan. Kita seharusnya tidak memiliki kebencian, kan? Menatap Lin Yan, Batu berbicara. Mengapa banyak bicara? Kata Lin Yan. Sepertinya kamu sudah menyadarinya. Batu berdiri dan berkata, bahkan jika seluruh tubuhmu terluka, aku akan membunuhmu. Sama sepertimu, meskipun kamu terluka parah, aku akan membunuhmu. Batu berkata, orang sepertimu terlalu menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada Seng Qian dan yang lainnya. Aku, kata Lin Yan. Puff. Mendengarkan percakapan ini, Seng Qian memuntahkan seteguk darah lagi. Ini marah. Memang sampah-sampah itu sungguh tidak pantas dibandingkan dengan kita. Ini, 100.000 kultivator juga melihat ke samping. Apakah Anda yakin penyelidikan latar belakang mereka jelas? Mu Jianfei memandang seorang diaken dan bertanya. Master Pavilion, sama sekali tidak ada yang salah dengan latar belakang mereka. Lin Yan berasal dari kerajaan terpencil yang sulit ditemukan di peta Xinjiang Timur. Kekuatan spiritual kerajaan itu tidak kuat, dan umumnya orang yang mencapai tingkat suci bisa mengendalikannya. Adapun Batu, itu benar sekali. Dia adalah anggota keluarga biasa di kota Dongling. Keluarga Ba yang terkuat hanya ada di alam suci keluarga, kata Diaken setelah hampir menangis. Mendengar ini, Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya melihat kedua orang ini lagi. Rasanya agak tidak biasa. Mengapa dua orang dengan latar belakang seperti itu begitu marah? Bahkan Seng Qian dan yang lainnya tidak bisa melihatnya. Apakah Anda mengatakan bahwa seorang jenius seperti Seng Qian itu sia-sia? Tidak peduli apa yang terjadi dalam pertempuran ini, kalian berdua hanya akan menang atau kalah, bukan hidup atau mati. Kata Mu Jianfei saat ini. Namun, Lin Yan dan Batu mengabaikannya. Hal ini membuat Mu Jianfei sedikit malu. Saya ingin mengetahui kekuatan seperti apa yang Anda miliki. Menatap Lin Yan, kata Batu. Selain itu, ia juga menyimpulkan bahwa pemuda seperti itu terlalu menakutkan dan harus dibunuh. Ambil tindakan, kata Lin Yan. Ledakan. Setelah Lin Yan selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua orang melihat Batu mengambil tindakan. Kekuatan jiwanya muncul dan meledak seketika. Di bawahnya, cahaya melonjak ke langit dengan momentum yang melonjak hingga berubah menjadi penjara Lin Yan. Formasi macam apa ini? Mu Jianfei dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap ini. Mereka belum pernah melihat formasi ini sebelumnya. Ini sangat aneh. Ledakan. Saat mereka terkejut, Lin Yan sudah terjebak di penjara ini. Suara mendesing. Kemudian, satu demi satu rune bergegas menuju Lin Yan. Melihat rune ini, ekspresi Xiao Wei dan yang lainnya berubah. Rune ini sebenarnya buat mereka semua gemetar. Itu juga merupakan jimat kelas 1, dan jelas jimat Batu bahkan lebih menakutkan. Setelah Batu melakukan tindakan seperti ini, mereka paham betul bahwa jika bertarung dengan Batu, mereka tidak akan pernah menjadi lawannya. Lalu mereka melihat Lin Yan. Ketika sampai pada pertarungan terakhir, apakah pemuda ini masih memiliki kartu truf? Berdengung. Kekuatan jiwa Lin Yan juga meledak, rune muncul, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di bawahnya. Itu, formasi. Kapan dia mengumpulkan formasi? Tidak mungkin. Bahkan Wang Gui pun tercengang. Dia dan Lin Yan selalu bersama, dan dia belum pernah melihat Lin Yan mengambil tindakan. Hanya Mu Jianfei,
Zengba dan yang lainnya yang saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Di babak kedua, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lin Yan membentuk formasi dengan satu pikiran. Ini sama sekali bukan formasi yang telah dipadatkan Lin Yan sebelumnya, mungkin baru saja. Terlebih lagi, formasi ini meledak, dan kekuatan dari segala arah tiba-tiba berkumpul, memadatkan aura arogan. Kemudian semua orang melihat 4 roda roulette muncul di 4 arah dalam formasi. Roda roulette tersebut berputar dan langsung menghancurkan penjara. Ini, formasi macam apa ini? Mu Jianfei, Zengba dan yang lainnya tampak diam. Mereka tidak pernah begitu tidak berdaya seperti sekarang ini. Apakah itu batu atau Lin Yan? Mereka tidak mengenali formasi dan rune yang kental. Mereka juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Formasi Dewa Roda 4 sungguh luar biasa, kata Batu sambil melihat pemandangan ini. Formasi penjaramu rata-rata, kata Lin Yan. Mendengarkan percakapan mereka, Mu Jianfei dan yang lainnya baru mengetahui nama formasi ini. Tapi itu adalah formasi yang belum pernah mereka dengar. Kekuatan jiwa Lin Yan memang belum mencapai level Master Formasi Dewa kelas 1 yang sebenarnya, tapi dia bisa melewati level tersebut untuk bertarung dengan Batu. Persegi, Lin Yan dan Batu tepat setelah konfrontasi itu, mereka mulai membandingkan. Meskipun Xiao Wei tidak lemah, dia hanyalah Master Formasi Dewa kelas 1 yang sedikit lebih kuat dari Seng Qian. Tapi kekuatan yang Batu tunjukkan adalah kekuatan Master Formasi Dewa puncak tingkat pertama. Lin Yan mampu bersaing dengannya, dan kekuatannya telah mencapai titik ini. Memanggil. Ketika mata kedua orang itu bertemu lagi, Lin Yan mengendalikan 4 roda dewa dalam formasi dan bergegas pergi. Roda dewa menerobos udara dan mengubah ruang. Hanya dengan gerakan ini, Seng Qian menggigil. Sebagai perbandingan, dia benar-benar kalah bersaing. Lin Yan sangat luar biasa. Xiao Wei juga menghela nafas, dan dia juga tersenyum pahit saat ini. Lin Yan memang lebih kuat darinya, tapi dia juga memandang Batu. Apakah ini kecelakaannya? Apakah ini kecelakaan di bawah pemerintahan Senyan Jue? Tidak mungkin lebih dari itu, bukan? Namun apa itu? Dia belum bisa menyimpulkannya hingga saat ini. Hai, saat keempat roda dewa menghantam, suara aneh terdengar dari mulut Batu. Kemudian formasi di bawahnya juga tiba-tiba muncul. Hanya saja kekuatan formasi ini justru membentuk bayangan virtual. Bayangan ini sangat aneh, merupakan bayangan gelap, namun sangat besar. Ia memegang kapak di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Bang bang bang. Kemudian roda dewa bertarung dengan bayangan gelap. Kedua kekuatan itu bentrok, dan kekuatan jiwa tersebar, yang membuat banyak murid Pavilion Sen menghela nafas. Terlalu kuat. Kompetisi talisman sudah diadakan bertahun-tahun, namun nampaknya tidak pernah begitu mengejutkan seperti saat ini. 100.000 pembudidaya juga menatap dengan penuh perhatian. Mengapa formasi yang digunakan oleh Batu begitu aneh? Saat mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit, Zengba mengerutkan kening dan berkata. Bahkan Mu Jianfei mengangguk. Sepertinya kamu memang luar biasa, dan aku hanya bisa menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Batu melihat bahwa kekuatan formasinya sendiri tidak dapat mematahkan formasi Lin Yan, dan dia langsung berteriak. Tunjukkan kekuatan sebenarnya. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening. Sampai saat ini, belumkah Batu mengeluarkan kekuatan aslinya? Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Kemudian semua orang tiba-tiba berkonsentrasi, dan cahaya yang sangat menyilaukan muncul di pil jiwa Batu. Itu, bulan jiwa. Dia memadatkan 1 bulan jiwa. Tidak, ada 3 bulan jiwa ada dengan bangga, mengejutkan semua orang. Di bawah bulan jiwa ini, kekuatan jiwa Batu bahkan lebih kuat, setara dengan Master Formasi Dewa kelas 2.
Dia mendengus dingin, dan dua formasi di bawahnya meledak, dan kekuatan mereka mengalir langsung ke dalam bayangan gelap. Mengaum. Hal ini membuat bayangan itu mengaum seperti binatang buas, dan kemudian kapak dan pedang di tangannya menjadi lebih kokoh, seperti artefak asli. Ini jelas di luar kekuatan formasi dewa kelas 1. Ini dapat dianggap sebagai formasi dewa kelas 2. Di bawah kekaguman 100.000 pembudidaya ini, kekuatan ini juga sepenuhnya mengenai 4 roda dewa Lin Yan. Klik, roda dewa meraung dan meledak secara tiba-tiba. Sekarang bayangan gelap ini terlalu mengejutkan. Setiap gerakan bayangan gelap ini membawa tekanan kekuatan jiwa, membuat hati dan jiwa banyak orang bergetar. Meskipun jarak mereka sangat jauh, tekanan ini terasa seperti berada tepat di depan mereka. Anak muda, kenapa aku belum pernah mendengar reputasinya sebelumnya? Kekuatan jiwa seperti itu terlalu menakutkan. Aku khawatir hanya pemuda di level 10 dewa yang bisa menandinginya. Waktu, semua orang mulai berbicara lagi. Ada sedikit desahan di matanya saat dia melihat Lin Yan. Lin Yan juga tidak lemah, tapi dia masih sedikit tertinggal dari batu. Ledakan. Pada saat ini, bayangan gelap meraung dan bergerak menuju Lin Yan. Setiap langkah yang diambilnya seperti dewa kematian yang mendekat. Saudaraku, di antara penonton, Wang Gui merasa khawatir tentang Lin Yan. Berdengung. Dan ketika semua orang mengira Lin Yan akan dikalahkan, pil setengah jiwa miliknya meledak, dan cahaya di atasnya bahkan lebih terang. Itu benar-benar memadatkan bulan jiwa. Zheng Ba menghela nafas. Di kota Dongling ini, bahkan seseorang dengan bakat kekuatan jiwa yang kuat hanya dapat memadatkan 7 atau 8 bintang jiwa. Jika dia dapat memadatkan 9 bintang jiwa, dia bisa disebut jenius. Dan untuk memadatkan bulan jiwa, itu pasti unik. Jarang sekali orang seperti ini. Tapi batu memadatkan ketiganya. Adapun Lin Yan, dia juga memadatkannya. Hari ini, saya sebenarnya bertemu dengan 2 orang yang jarang saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Tidak, cahaya kekuatan jiwa Lin Yan jelas lebih kuat. Ini sama sekali bukan bulan jiwa. Cahaya Soul Moon tidak akan pernah begitu menusuk hingga membuat orang tidak bisa membuka mata. Jika bukan Soul Moon, ada apa? Zheng Ba dan yang lainnya terkejut. Aku tidak menyangka kamu telah memadatkan jiwa yang. Belum lagi di kota Dongling, bahkan di seluruh dunia ini, kamu adalah keberadaan yang langka. Jika kamu seorang jenius seperti kamu, akan sangat sulit untuk membunuhmu. Sesuatu bisa dibanggakan. Melihat cahaya ini, batu terkejut, tapi ada juga sedikit kegembiraan di matanya. Dan kegembiraan itu segera berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Tertawa. Kemudian bayangan hitam pekat mendatangi Lin Yan untuk membunuhnya. Ledakan. Pada saat ini, rune tiba-tiba muncul di sekitar Lin Yan. Ada begitu banyak rune sehingga sangat padat sehingga tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak dari mereka yang langsung menuju bayangan hitam pekat. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, seluruh alun-alun terguncang, dan kemudian gelombang energi dilepaskan darinya, beriak ke segala arah. Berdengung. Pada saat ini, Zheng Ba dan yang lainnya tidak bisa duduk diam dan langsung menggunakan kekuatan para dewa untuk menahan riak energi ini. Sebagai dewa, mereka dapat dengan mudah menolak kekuatan ini. Tapi itu juga membuat mereka terlihat serius. Sangat menakutkan untuk memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu. Satu orang berasal dari kerajaan terpencil, dan orang lainnya berasal dari keluarga biasa, tetapi mereka terlibat dalam pertarungan pamungkas. Kompetisi jimat ini sungguh mengejutkan. Terutama pertarungan jimat antara kedua orang ini berada di luar imajinasi semua orang. Selanjutnya aku akan membunuhmu. Cahaya menghilang dan batu mendengus dingin. Kemudian bayangan gelap menjadi lebih kuat dan menjadi besar. Mereka berusaha mati-matian untuk saling membunuh. Dari nada suara mereka,
Terdengar bahwa ini pertama kalinya mereka berdua bertemu, dan mereka bahkan tidak saling mengenal, mereka berasal dari niat membunuh seperti itu. Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya melihatnya, alis mereka berkerut menjadi bentuk Sichuan. Bunuh! Lin Yan segera berteriak ketika bayangan gelap datang. Ledakan. Dalam sekejap, niat membunuh meledak. Lin Yan dikelilingi oleh rune. Ini adalah formasi pembunuhan, tapi, formasi pembunuhan macam apa ini? Dan sebenarnya mengandung niat membunuh yang begitu menakjubkan. Petik 2. Ketika Batu melihat formasi ini, pupil matanya menyusut. Dia menatap Lin Yan dengan tatapan kosong dan berkata, "Kamu benar-benar tahu formasi misterius seperti itu." Ini adalah formasi penghancur dewa 4 arah. Sebuah formasi yang dirancang khusus untuk membunuh dewa. Bahkan Batu pun bingung saat melihat formasi ini. Dia menganggap dirinya jenius dalam formasi dan mengetahui banyak formasi di dunia nyata, tetapi sekarang, dia tidak dapat mengenalinya. Untuk sesaat, dia semakin penasaran dengan Lin Yan. Tertawa. Pada saat ini, kekuatan formasi penghancur dewa 4 sisi terungkap sepenuhnya. Formasi ini dipadatkan oleh Lin Yan setelah meledak jiwa yang. Kekuatannya sangat menakutkan, dan niat membunuhnya seperti badai, dengan cepat menyapu tempat itu, dan kekuatan di dalamnya mengalir langsung menuju bayangan hitam pekat. Bang! Sebuah suara terdengar, dan bayangan hitam pekat itu terlempar mundur beberapa langkah oleh kekuatan tersebut. Bahkan Batu pun mendapat serangan balasan karena hal tersebut, dan aliran darah tumpah dari sudut mulutnya. Lalu ekspresi ngeri muncul di mata Batu. Formasi ini terlalu misterius, dan dia bukan lagi lawan Lin Yan. Ledakan. Sebelum dia bisa mengatasi keterkejutannya, niat membunuh Lin Yan melanda dirinya lagi. Bang! Bayangan hitam pekat itu benar-benar hancur. Kemudian kekuatan formasi Lin Yan menyapu Batu seperti sungai yang bergelombang. Melihat ini, Lin Yan hendak membunuh Batu. Tidak, kata Zheng Ba segera. Bahkan Mu Jianfei berkata, pertempuran ini telah berakhir. Lin Yan, kamu telah menang, hentikan. Batu juga seorang jenius. Jika dia bisa bergabung dengan Zheng Ge, dia akan sangat membantu Zheng Ge di masa depan. Dia tidak ingin Lin Yan membunuhnya di sini. Apakah itu Zheng Ba atau Mu Jianfei? Kata-kata mereka dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan suara mereka seperti guntur. Tapi yang membuat mereka sedikit marah adalah Lin Yan tidak mengindahkan kata-kata mereka sama sekali. Kekuatan formasi penghancur dewa dari segala penjuru masih ada, dan masih bergerak menuju Batu dengan ganas. Melihat adegan ini, Mu Jianfei juga mendengus dingin, bersiap mengambil tindakan untuk melawan kekuatan Lin Yan. Pavilion Master Mu, tolong hentikan, dia adalah seorang kultivator dari klan iblis. Merasakan gelombang aura Mu Jianfei yang tiba-tiba, Lin Yan mengerutkan kening dan segera berteriak. Dan kata-kata ini segera menyebabkan keributan di Pavilion Dewa. Klan monster, dua kata ini membuat hati orang bergetar. Ribuan tahun yang lalu, klan monster sedang mengamuk, dan Kaisar Agung Xuanhai menyapu segala penjuru, membantai umat manusia di alam Tiangen. Nenek moyang dan orang kuat dari keluarga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan klan monster. Ras manusia dan ras iblis sedang berseteru berdarah. Kemudian, Xuanhai ditindas, dan suku iblis kembali ke alam iblis di alam Tiangen. Di alam spiritual ini, tidak ada jejak para penggarap iblis. Sekarang setelah 10.000 tahun damai, apakah klan iblis telah kembali? Tapi menatap Batu, ekspresi semua orang menjadi kental. Dia jelas merupakan ras manusia. Tidak ada aura setan sama sekali di tubuhnya. Kamu benar-benar memahamiku. Tetapi pada saat ini, suara Batu menjadi serak, auranya meledak, dan kekuatan kekerasan muncul. Kekuatan spiritualnya sebenarnya lebih mengerikan daripada kekuatan jiwanya. Dengan lambaian tangannya,
dia mampu melawan kekuatan dalam formasi penghancur dewa 4 sisi milik Lin Yan. Bahkan ada cahaya aneh yang keluar dari matanya. Cahaya ini sangat mencengangkan, seolah-olah Raja Dewa telah mengambil tindakan. Ledakan. Ketika kekuatan menyerang, Mu Jianfei segera mengambil tindakan dan berdiri di depan Lin Yan untuk melawan kekuatan tersebut. Tutup area ini dan kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri, kata Lin Yan. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Mu Jianfei melihat lebih dalam. Pemuda di depannya memiliki mata yang terfokus dan niat membunuh yang bangga, seolah-olah dia sangat membenci klan iblis. Di saat yang sama, dia sepertinya mengenal klan iblis dengan sangat baik. Kemudian Mu Jianfei mengambil tindakan, alun-alun dipenuhi cahaya, dan rune melepaskan kekuatan yang kuat. Ledakan. Bahkan Zheng Ba dan yang lainnya juga meledakkan formasi konsentrasi kekuatan pada saat yang bersamaan. Adapun kultivator alam ilahi lainnya, dia menuju batu untuk menekannya di tempat. Menghadapi pria kuat di alam dewa ini, batu tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dengan cibiran di bibirnya, dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya secara ekstrim. Alam Raja Dewa. Meski sangat menakjubkan, kesenjangan antara kekuatan ini dan alam dewa terlalu besar. Namun pada saat ini, seberkas cahaya hijau meledak dari tubuh batu, kemudian bentuk tubuhnya berubah, dan penampilannya langsung berubah, menampakkan dirinya. Ini sebenarnya monster dengan tubuh hijau dan 2 telinga besar. Ia juga memiliki ekor yang terlihat sangat ganas. Dalam keadaan seperti itu, dia berteriak keras, darah di tubuhnya mendidih, dan auranya bahkan lebih mencengangkan. Kekuatan darah. Menatap pemandangan ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba membeku. Di antara umat manusia, setiap kultivator dengan kekuatan darah pasti memiliki asal-usul yang menakjubkan. Orang-orang seperti Mo Yu, Mu Jianfei, Zheng Ba dan lainnya tidak ada di sana. Hanya Ling Xi, yang merupakan anggota klan roh, yang memilikinya. Hal yang sama berlaku untuk ras iblis. Hanya ras dengan status luar biasa dan sejarah panjang yang memiliki kekuatan darah. Ledakan. Setelah kekuatan garis keturunan diaktifkan, warna hijau di tubuh batu menjadi lebih mempesona, dan kekuatannya benar-benar mencapai alam dewa, dan dia mampu bersaing dengan para tetua paviliun dewa. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Kekuatan garis keturunan, sangat familiar, anggota suku Xuanhai. Menatap batu, mata Lin Yan menjadi lebih mematikan. Klan iblis terbagi menjadi banyak ras. Klan ular iblis, klan rubah iblis, Del. Ras yang dimiliki Xuanhai memiliki status yang sangat tinggi di antara klan iblis, dan darah yang mengalir melalui mereka juga paling murni dan menakjubkan. Batu ini sebenarnya berasal dari marga yang sama dengan Xuanhai. Lin Yan tidak akan pernah merasa salah dengan aura semacam ini. Ledakan. Di atas langit, di antara ratusan ribu pembudidaya yang menyaksikan, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa. Pada saat ini, mereka melompat, dan dia juga mengambil tindakan untuk menekan batu. Kebencian antara ras manusia dan ras iblis telah ada sejak lama, lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, di antara 9 alam Tian Gen Realm, semua pembudidaya manusia yang pernah berada di alam iblis dibantai. Sekarang menghadapi para penggarap iblis, bagaimana para penggarap manusia bisa tetap tenang? Ternyata inilah yang terjadi. Xiao Wei kaget saat melihat ini. Perubahan tak terduga pada Senyan Jue ternyata seperti ini. Ini sungguh mengejutkan. Ledakan. Saat kultivator dewa lainnya mengambil tindakan, fisik batu meledak. Ini sebenarnya adalah tubuh yang abadi, cahaya abadi di tubuhnya mengembun, dan nafas meningkat lagi. Kedua penggarap alam ilahi sebenarnya tidak mampu bersaing dengan mereka. Dia terlalu kuat. Klan iblis itu sendiri sangat kuat, tetapi sekarang batu sedang mengamuk. Kedua orang kuat di tingkat dewa ini tidak berani menghadapinya. Berdengung. Tapi pada saat ini,
liontin giok penyimpanan Lin Yan bersinar dengan cahaya. Ini kertas kuning, tapi ada tanda di atasnya. Itu adalah kertas peri yang diperoleh di rumah perjudian Sensi. Ini mengandung kekuatan abadi yang agung. Lin Yan tidak mengeluarkan senjata peri, karena menurut wilayahnya, dia tidak dapat mengaktifkan senjata peri. Bahkan jika dia mengaktifkannya, akan sulit untuk menampilkan kekuatan senjata peri. Tapi kertas peri ini berbeda. Kekuatan jiwa Lin Yan meledak sepenuhnya, menyapu seperti angin puyuh. Dan jiwa matahari pada pil setengah jiwa Lin Yan bahkan lebih mempesona, seperti matahari. Ledakan, Lin Yan segera menyuntikkan kekuatan jiwa ini ke dalam kertas peri, membuat rune di kertas peri bersinar terang, dan semburan kekuatan keluar dalam sekejap. Ini adalah kekuatan abadi, meskipun Lin Yan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari kertas abadi. Tapi pukulan ini seperti kekuatan penuh dari puncak alam ilahi. Memanggil, tanpa ragu-ragu, Lin Yan langsung meledakkan kekuatannya ke arah batu. Batu sedang bertarung dengan dua kultivator tingkat dewa, namun tiba-tiba dia merasakan kekuatan datang, dan matanya berubah drastis. Dia tiba-tiba mengembunkan lapisan lampu hijau, membentuk penghalang. Namun kekuatan kertas peri begitu kuat sehingga langsung menembus penghalang. Bang! Kemudian sisa tenaga menghantamnya dengan keras. Puff! Batu batuk darah, bahkan darahnya pun berwarna hijau. Saat jatuh ke tanah, justru membuat tanah alun-alun itu terkorosi hingga menjadi lubang yang dalam. Kamu adalah orang pertama yang menyakitiku. Menatap Lin Yan, batu mencibir, dengan niat membunuh di matanya, tapi kemudian dia berbalik dan langsung menuju ke langit. Kemana harus pergi? Melihat adegan ini, Mu Jianfei berteriak. Formasi blokade sudah terbentuk, dan menurutnya batu tidak bisa pergi. Dan sekarang dia dan Zheng Bakong bertarung, mereka pasti bisa bersaing dengan mereka. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya bersinar, dan sepotong kain muncul tepat di dalam liontin giok penyimpanan batu. Potongan kain ini bersinar dengan cahaya peri dan ternyata adalah kain peri. Bahkan ada tanda rumit pada kain peri. Buka! Teriak batu langsung. Setelah kata-katanya jatuh, tanda kain peri diaktifkan, dan lorong kosong segera terbentuk. Begitu sosok batu bergerak, dia memasukinya. Bagian P5 terbaru S. Sutra Giok Abadi. Melihat kain abadi, Lin Yan tampak dingin. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankan pihak lain sekarang. Batu telah membawa harta karun seperti itu, kecuali ada formasi abadi di sini, mampu membuatnya tidak bisa melarikan diri. Berdengung. Di bawah Sutra Giok Abadi, sosok batu akhirnya menghilang. Tempat ini menjadi sunyi sesaat. Aku benar-benar membiarkan dia kabur. Mu Jianfei juga tampak serius. Hal yang sama juga terjadi pada 100.000 praktisi di sini. Para pembudidaya iblis belum menginjakan kaki di tempat ini selama 10.000 tahun, tetapi sekarang mereka muncul. Mungkinkah suku iblis akan menyapu negeri ini lagi? Lin Yan, aku akan pergi hari ini. Jika kita bertemu lagi besok, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari kehampaan dan bergema di alun-alun. Jika bukan karena Lin Yan, identitasnya tidak akan terungkap. Dia kemudian dapat memasuki air terjun roh air ilahi untuk berlatih, dan bahkan bergabung dengan paviliun ilahi. Klan iblis sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan banyak remaja klan iblis telah memasuki banyak sekte manusia, berharap mereka dapat menimbulkan masalah di masa depan. Awalnya semuanya sempurna, tapi penampilan Lin Yan merusak segalanya untuknya. Apalagi Lin Yan yang menyakitinya, bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Kerutan Lin Yan semakin dalam saat ini, dan diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, sudah hampir 10.000 tahun, Xuan Hai takut dia akan membuka segelnya. Xuan Hai disegel oleh Lin Yan sendiri tidak mati, dia pasti akan memperdalam segelnya, dengan kekuatan Kaisar Agung,
itu sudah cukup untuk menyegel Xuan Hai di area itu selamanya. Tapi sekarang, dia bukan lagi kaisar. Adapun yang lainnya, Lin Yan tidak pernah percaya bahwa ada orang lain di alam ini yang bisa menyegel Kaisar Xuan Hai. Saya khawatir karena kejadian inilah klan iblis bertindak seperti ini. Jika segel Xuan Hai dibuka dan permusuhan selama ribuan tahun merajalela, seluruh umat manusia akan hancur. Tian Yu, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Jika Tian Yu tidak mengambil tubuh kekaisarannya, bagaimana bisa seperti ini? Tinggal beberapa tahun lagi. Sepertinya kita perlu meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Lin Yan mengepalkan tinjunya dan berpikir dalam hati. Kirimkan berita ini ke tuan keluarga. Klan iblis sedang menyerang, kirimkan berita itu ke sekte. Tampaknya klan iblis adalah sesuatu yang mengerikan. Melihat adegan ini, Lin Yan menghela nafas. Tirani klan iblis telah menakuti keberanian banyak pembudidaya manusia. Ribuan tahun yang lalu, banyak pahlawan dari umat manusia berjuang untuk memberi waktu bagi Lin Yan untuk memasuki istana surgawi. Ribuan tahun telah berlalu. Jika klan iblis menyerang lagi, akankah masih ada pahlawan heroik dalam umat manusia yang tidak takut pada klan iblis dan tidak akan menyerah kepada klan iblis? Selama bertahun-tahun, umat manusia akhirnya hidup dengan nyaman. Wow, saat ini, semua orang ini pergi. Paviliun ilahi tidak menghentikannya. Kembalinya klan iblis benar-benar merupakan masalah besar. Namun, Mu Jianfei masih tenang dan berkata, 9 dari kalian telah masuk 10 besar. Besok, kalian bisa memasuki air terjun Sen Suiling untuk berlatih. Yang ke-11 akan mengambil tempatnya. Jianfei, kemudian Xiao Wei dan yang lainnya juga bersiap untuk pergi. Tetapi saat ini, Zheng Ba datang dan berkata, Lin Yan, Anda sangat luar biasa, tetapi Anda juga telah menyinggung banyak orang. Saya khawatir Anda tidak akan dapat maju di kota Dongling ini. Penatua Zheng ingin aku bergabung dengan Sengge. Kata Lin Yan, itu benar, meskipun paviliun ilahi kami bukanlah sekte yang kuat di kota Dongling ini. Jika kami bertekad untuk melindungi Anda, orang lain mungkin tidak dapat melakukan apapun. Saya yakin selama kami memberi Anda cukup waktu, Anda pasti akan melakukannya, dapat melindungimu suatu hari nanti. Mampu mencapai level yang lebih tinggi. Zheng Badao, saya perlu memikirkan masalah ini. Lin Yan jalan. Hal ini membuat Zheng Ba sedikit mengernyit. Para tetua lainnya juga tercengang. Apakah Anda masih mempertimbangkan hal bagus seperti itu? Namun, karena kemunculan klan iblis, Zheng Ba kehilangan mood sebelumnya dan berkata, baiklah, setelah Anda berlatih dari air terjun Sen Suiling besok, saya akan menunggu keputusan akhir Anda. Oke, Kak Zheng Peban, awalnya, Lin Yan ingin menolak. Fondasi paviliun ilahi terlalu lemah. Selain itu, Lin Yan memutuskan untuk memulai sekte sendiri. Tapi terlalu berbahaya untuk mendirikan sekte. Dia, Mu Zan dan yang lainnya bisa melakukannya, tapi bagaimana dengan banyak orang dari Kekaisaran Yunton? Jika mereka tidak mau mengikutinya, paviliun dewa ini adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Oleh karena itu, Lin Yan tidak menolak. Saudaraku, paviliun dewa macam apa yang kamu ikuti? Keluarga Wangku bukanlah kekuatan yang lemah di kota Dongling. Meskipun tidak sebaik Akademi Abadi, mereka tidak takut pada keluarga Mo, keluarga Hua, dan Chu, keluarga, kata Wang Gui. Saya dapat merekomendasikan Anda kepada Tian Jifang, dan jika keluarga Mo, keluarga Hua, keluarga Chu, dan kekuatan lainnya masih berani mengincar Anda, Tian Jifang pasti akan mengajari mereka bagaimana berperilaku. Dahi, mendengar kata-kata ini, Zheng Ba, Mu Jianfei dan orang lain di sampingnya tiba-tiba tercengang. Dibandingkan dengan keluarga Wang dan Tian Jifang, paviliun ilahi memang beberapa tingkat lebih lemah. Namun, Lin Yan masih tidak berbicara.
Baik itu keluarga Wang atau Tian Jifang, jika Anda sendirian, ada banyak orang di belakang Anda. Bagaimana keluarga Wang dan Tian Jifang bisa menampung semuanya? Oleh karena itu, Lin Yan keluar dari paviliun ilahi tanpa menjawab. Ledakan. Saat Lin Yan melangkah keluar dari paviliun ilahi, suara gemuruh meledak. Apa yang terjadi? Banyak orang tiba-tiba terkejut. Ketika mereka mengalihkan pandangan, mereka melihat sosok menuju ke arah Lin Yan. Jia Wei. Melihat pria ini, banyak orang terkejut. Lin Yan, jika kamu membunuh Jia Yun, aku akan mengubahmu menjadi genangan darah hari ini. Saat Jia Wei mengambil tindakan, dia berteriak. Dan momentumnya sangat kuat. Ini sebenarnya adalah alam kesuksesan kecil di alam dewa dan manusia. Hah! Melihat pemandangan ini, Wang Gui dan Xiao Wei mendengus dingin. Kalian berdua, harap tenang. Ini adalah dendam pribadi antara keluarga Jia dan Lin Yan. Saya khawatir tidak baik jika kalian terlibat, kan? Kata-kata Qin Hen membuat wajah kedua orang itu menjadi gelap. Qin Hen adalah salah satu dari 10 Dewa Agung. Bahkan jika Wang Gui dan Xiao Wei bergabung, mereka mungkin bukan lawan mereka. Jia Wei, jika keluarga Jiamu berani menyentuh sehelai rambut kakak tertuaku, keluarga Wangku pasti akan memusnahkan keluarga Jiamu. Teriak Wang Gui kali ini. Wang Gui, apakah menarik untuk mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Qin Hen mencibir dengan dingin kali ini, meskipun keluarga Wangmu kuat, apakah menurutmu keluarga Wang akan bertengkar dengan keluarga Jia karena Lin Yan? Keluarga Wang, Tian Jifang juga tidak akan seperti ini. Wang Gui memahaminya di dalam hatinya, tapi dia juga cemas. Yang paling penting adalah dia tahu bahwa kekuatan jiwa Lin Yan telah habis. Dalam pertarungan dengan batu barusan, Lin Yan menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan kertas peri. Sekarang kekuatannya belum pulih, dan Jia Wei sangat kuat sehingga sangat sulit bagi Lin Yan untuk bersaing dengannya. Lin Yan, jika kamu menyatakan niatmu untuk bergabung dengan paviliun ilahi kami sekarang, aku dapat memblokir semua ini untukmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di paviliun ilahi. Mu Jianfei lah yang berbicara. Untuk menghadapi hal seperti itu, bahkan jika kekuatan jiwaku habis, aku tetap tidak takut. Tetapi pada saat ini, Lin Yan juga berbicara dan berteriak tiba-tiba. Suara ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mengapa Lin Yan memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Kekuatan jiwanya telah hilang, dan kekuatan spiritualnya hanya berada di puncak alam suci. Beraninya dia membenci seorang kultivator kecil dari alam ilahi.